ada istilahnya tapa ngidam. Jadi dia itu harus bertapa, buka baju, tidak boleh ada sehelai kain pun. Kemudian masuk ke dalam hutan dan dia harus seperti rusa. Tidak boleh berdiri tegak, jalannya itu seperti rusa, harus seperti itu sekian hari. Bahkan ada yang sampai 40 hari dia seperti rusa di dalam hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang santet. Awal mula santet di Indonesia. Apa itu santet dan bagaimana cara kita berlindung dari santet? Definisi santet. Santet ini berasal dari Jawa Timur, yang artinya adalah mesisan bentet atau mesisan kantet. Santet lahir di akhir-akhir keruntuhan era Majapahit, sebelum muncul kesultanan-kesultanan Islam di tanah Jawa. Santet mesisan bentet artinya sekalian retak, sekalian hancur, bret, atau sekalian kantet, sekalian rekat. Gunanya untuk merekatkan hubungan manusia atau menghancurkan, seperti membunuh, membuat sakit, dan lain-lain. Metode santet ini yang magic ada 4. Secara filosofi warna, ada santet kuning. Ini katanya santetnya baik. Ini untuk pelet, merekatkan dua sejoli yang saling jatuh cinta. Kemudian ada santet merah, santet yang jahat. Biasanya karena dendam, ditolak cintanya. Kemudian dia akan bersekutu dengan setan, membuat orang itu gila. Kemudian ada santet dengan warna hitam. Nah, ini yang untuk membunuh. Sedangkan santet putih untuk ngobatin, tapi bukan pengobatan sulap yang sedikit-sedikit keluar paku, keluar jarum, bukan seperti itu. Dan ini benar-benar ada. Santet adalah istilah sihirnya orang Jawa Timur. Karena di Jawa itu belum masuk istilah sihir. Sihir kan bahasa Quran. Jadi belum masuk istilah ini ketika itu. Bahasa Jawa kuno disebut ilmu karang. Kalau di Jawa Tengah santet ini disebutnya tenung atau teluh. Dan orang-orang yang biasa mengerjakannya adalah orang-orang yang mempunyai tabiat yang buruk, hati yang buruk, hati yang jahat. Tidak semua orang itu bisa nyantet. Kenapa? Karena setan itu juga pilih-pilih kalau bantu orang. Setan ini dia hanya memilih orang-orang yang benar-benar jiwanya itu buruk. Bukan dukun-dukun palsu yang mengaku di YouTube bahwa dia adalah tukang santet. Bukan seperti itu. Dukun asli itu ikhwatul iman, jiwanya itu buruk. Karena sekarang sudah ada undang-undang anti santet, jadi tidak mungkin orang mengaku di YouTube dia bisa santet, itu tidak mungkin. Karena dia bisa kena pasal itu dan bisa ditangkap. Jadi ikhwatal iman, ada 3 tahapan santet. Pertama adalah ada santet raga. Ini adalah tahapan prasantet. Santet raga ini adalah tahapan prasantet sebelum santet yang asli itu diluncurkan. Ada namanya santet raga. Gunanya untuk apa? Untuk melemahkan psikis orang yang mau disantet. Dengan cara apa? Seperti sebar tanah kuburan, taruh kotoran manusia di gerbangnya, lempar tangkai bangkai hewan di atap-atapnya, teror lewat WhatsApp, teror lewat Instagram. Jadi apapun itu yang membuat orang itu stres. Dan santet raga di zaman dulu, ketika Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun dari Laut Merah. Mereka dari Mesir menuju Palestina. Kemudian mereka singgah di negeri Kan'an bersama seluruh kaumnya. Di negeri Kan'an ada ulama Bani Israel yang bernama Bal'am ibn Bawra. Yang mana doanya Bal'am ini mustajab. Pasti dikabulkan apapun dan siapapun yang didoakan oleh beliau terjadi. Kemudian suatu ketika Bal'am ini disuruh oleh pejabat-pejabat negeri Kan'an untuk mendoakan keburukan kepada Musa alaihissalam. Awalnya Bal'am ini menolak. Karena Bal'am tahu bahwa Musa adalah nabi dan rasul utusan Allah. Tapi karena didesak terus dan diiming-imingi harta yang banyak, jabatan yang tinggi akan diberikan kepada Bal'am. Istrinya jugalah yang meminta Bal'am untuk mendoakan kecelakaan pada Musa alaihissalam. Singkat cerita ikhwatal iman, Bal'am pun membawa pasukan ke Gunung Husban. Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Musa alaihissalam. Tapi doanya Bal'am tidak berhasil.
karena Nabi derajatnya tinggi, dijaga oleh malaikat Allah. Kemudian apa yang dilakukan Bal'am agar berhasil? Kita lihat, Bal'am pun membuat makar. Disuruhnya para pejabat untuk mengutus wanita-wanita yang cantik, berdandan, pakai parfum yang wangi, kemudian suruh datangi Musa dan kaumnya, pura-pura berdagang, pura-pura berjual beli. Kemudian wanita-wanita ini menggoda umatnya Musa agar berzina bersama mereka. Ini santet raga. Tentu Nabi Musa alaihissalam tidak terpancing. Bahkan Musa mengatakan ini diharamkan oleh Allah. Tapi kaumnya Nabi Musa ketika itu banyak yang terpancing dan akhirnya mereka melakukan perzinahan di mana-mana. Barulah Bal'am mendoakan keburukan dan berhasil mengundang azab Allah kepada umatnya Musa. Sampai dikatakan mereka diazab Allah dengan ta'un, bahkan terkena penyakit kelamin. Tentu Musa alaihissalam berlepas diri dari perbuatan kaumnya dan beberapa orang pilihan yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i. Yang paling aku takutkan fitnah bagi umatku adalah fitnah wanita, godaan wanita, karena itulah yang menghancurkan kaum Bani Israel sebelum kalian. Ikhwatal iman. Yang kedua adalah tahapan santet jiwa. Apa itu santet jiwa? Santet yang menggunakan media visualisasi atau energi. Pernah ada di Prancis, Dr. Andral pernah menangani seorang petani yang ketika itu sedang berseteru sama tukang bengkel. Hampir terjadi kontak fisik di antara mereka. Tapi saking jengkelnya orang bengkel ini, dia setiap malam masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia pukul-pukul tang ke besi sampai divisualisasikan rasa bising ini masuk kepada si petani itu. Jadi suara bising itu kedengaran oleh petani itu, padahal rumahnya itu jauh. Maka petani ini pun karena setiap malam merasakan bising seperti itu, dia mendatangi Dr. Andral ini, spesialis jiwa di Prancis waktu itu. Ditanyalah oleh dokter, kamu ini kenapa? Dia katakan, aku kenapa dok? Mendengar seakan-akan ada sesuatu yang bising di telingaku. Akhirnya dokter menanyakan kepadanya, engkau sedang berseteru dengan siapa? Dikatakan dengan tukang bengkel. Akhirnya malam-malam digrebek rumah tukang bengkel. Ternyata memang betul, orang bengkel itu memukul-mukuli tang sambil mengarahkan rasa bising itu ke si petani. Jadi inilah namanya santet jiwa. Istilahnya seperti ini. Kalau dalam Islam tentu pakai bantuan jin pastinya. Karena ada permusuhan, di sini setan berusaha untuk menambah rasa permusuhan agar mereka ini bisa semakin besar permusuhannya. Kemudian, tahapan santet yang ketiga ini adalah santet ruh. Inilah santet syaitan. Santet yang menggunakan bantuan syaitan, bantuan jin. Karena inilah bagian dari sihir. Quran juga menceritakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna nasihra." Intinya adalah mereka para tukang sihir itu mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan ketika di zaman kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan sihir kepada orang-orang. Tapi syaitanlah yang kafir, yang mengajarkan sihir-sihir kepada manusia. Jadi jelas di dalam prinsip Quran bahwa santet yang menggunakan jasa syaitan itu ada. Dan tidak semua orang bisa sabar dalam menyantet seseorang. Dengarin teman-teman, untuk ritual santet sendiri itu adalah ritual yang sangat gila. Gilanya apa? Ada istilahnya tapa ngidam. Jadi dia itu harus bertapa, buka baju, tidak boleh ada sehelai kain pun. Kemudian masuk ke dalam hutan dan dia harus seperti rusa. Tidak boleh berdiri tegak, jalannya itu seperti rusa. Harus seperti itu sekian hari. Bahkan ada yang sampai 40 hari dia seperti rusa di dalam hutan. Yang mana yang dia makan itu adalah rumput, seperti rusa. Kemudian ada juga istilahnya pati geni. Pati geni ini puasa yang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kena cahaya matahari dan tidak boleh tidur. Bayangkan, kita sehari tidak tidur itu udah pusing, apalagi pati geni ini. Makanya orang bisa santet zaman sekarang, itu kata Syekh Ibrahim Kamal Adam di dalam kitab beliau As-Sihru Was-Sahara. Kata beliau itu sangat sedikit orang nyantet menggunakan jasa syaitan, tapi itu masih ada. Tapi sedikit dibandingkan dengan yang nipu-nipu. Jadi inilah resiko daripada orang-orang yang mempelajari ilmu santet atau ilmu sihir. Makanya di Quran dikatakan wa yata'alamu nama yadurruhum. Mereka mempelajari ilmu yang membahayakan diri mereka sendiri, tidak memberikan manfaat.
Jadi resikonya besar mempelajari ilmu sihir. Kalau tidak kena yang disihirnya, maka kena kepada dirinya sendiri. Kemudian ikhwatal iman, bagaimana cara pengobatan ilmu sihir menurut Islam? Pertama adalah dengan cara ruqyah. Kalau dalam prinsip pengobatan nabawi itu selalu seimbang. Metafisik pasti akan ada selalu kaitannya dengan fisik. Demikian juga fisik pasti ada kaitannya dengan metafisik. Apa itu metafisik? Metafisik tidak selalu kaitannya itu dengan syaitan. Jiwa dan akal manusia itu adalah metafisik, tidak terlihat, termasuk gangguan sihir. Cara pengobatannya pertama yang harus kita lakukan adalah memakan kurma ajwa. Kalau punya kurma ajwa aliyah. Man tasobbaha bisab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu zalikal yaum summun wala sihir. Barang siapa yang memakan 7 buah kurma pada pagi hari, terkhususnya kurma ajwa yang tumbuh di dataran tinggi Madinah, maka di hari itu dia tidak akan kena gangguan sihir maupun racun. Kenapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menukilkan perkataan Imam Al-Khattabi tentang keistimewaan kurma ajwa. Bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena zat kurma itu sendiri. Kemudian, kenapa 7 buah kurma ajwa? Jumlah 7 itu juga mengandung khasiat yang hanya diketahui rahasianya oleh Allah Azza wa Jal. Dan Rasul SAW juga mengatakan, Al-ajwa minal jannah, wahiyya shifa'u minas summi. Kurma ajwa berasal dari surga, dan ajwa adalah obat dari racun. Ini yang pertama untuk mengobati sihir. Yang kedua dengan cara hijam atau bekam. Kenapa bekam? Karena setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Dan ketika mereka menyerang, pasti ada bagian tubuh yang dilemahkan. Yang ketiga adalah ruqyah. Karena sihir itu adalah perkataan-perkataan yang buruk, maka ruqyah adalah doa-doa yang baik. Ruqyah syariah. Ruqyah yang dibolehkan secara syariat. Syaratnya ada 3. Pertama, harus menggunakan Al-Quran, kemudian asma Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab atau minimal bahasa yang difahami maknanya dengan orang lain. Tidak ada sedikit pun kata-kata yang menyekutukan Allah. Yang ketiga, tidak boleh meyakini bahwa zat ruqyah ini menyembuhkan dengan sendirinya. Jadi disampaikan bahwasanya Allah lah yang menyembuhkan, bukan si peruqyahnya. Si peruqyah hanya mengobati, bukan menyembuhkan. Jadi ini adalah pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.